Gemar merayap, cepat, dan terbang menuju Anda, sering kedapatan di kamar mandi ataupun toilet, dan beraroma comberan yang unik. Atribut-atribut itu cukup membuat kecoa dianggap musuh bersama di bumi. Dikutip dari BBC, kebencian terhadap kecoa itu lintas generasi dan peradaban. Warga Mesir kuno membuat mantra yang isinya permohonan kepada dewa berkepala domba atau dewa Hanum untuk mengusir kecoa. Penjelajah Inggris abad 17, John Smith dari Jamestown, mengeluhkan kotoran beraroma buruk dari cockroach yang dengan cepat menginvasi seluruh dunia baru. Walau sebenarnya secara logis tidak masuk akal untuk takut dengan kecoa. Kecoa bukanlah vektor atau perantara penyakit seperti nyamuk, tidak menjodot darah manusia, dan belum tercatat jadi pemicu pandemi. Banyak orang kerap mempertanyakan apa fungsi mereka di dunia dengan segala sifat menjijikkannya itu. Profesor dan Ketua Departemen Biologi di University of Texas di Tyler, Srining Kambhampati, menjawab pertanyaan ini secara terbalik dengan menjelaskan apa yang akan terjadi jika kecoa tidak ada di dunia. Serangga, termasuk kecoa, merupakan sumber makanan bagi berbagai spesies burung dan mamalia kecil seperti tikus. Meskipun kecoa bukan satu-satunya makanan bagi hewan tersebut, hilangnya kecoa dari daftar makanan dapat mengurangi pasokan makanan yang dapat berdampak turunnya populasi hewan-hewan ini. Salah satu hewan yang bergantung penuh pada kecoa adalah tawon parasit. Tawon parasit biasanya menjadi parasit di telur kecoa, sehingga bergantung sepenuhnya pada hewan yang kerap dianggap jorok ini. Punahnya tawon parasit mungkin tak akan terlalu memberi dampak, tetapi berkurangnya populasi tikus akan berpengaruh signifikan pada ekosistem. Tikus yang berperan sebagai predator juga berperan sebagai mangsa. Penurunan populasinya akan berdampak pada pasokan makanan predatornya, seperti kucing, serigala, sejumlah reptil, hingga burung pemangsa seperti elang. Keseimbangan ekosistem bisa terganggu yang pada akhirnya berdampak pada hidup manusia. Hilangnya kecoa dari ekosistem tak hanya berdampak pada dunia hewan, tetapi juga pada lingkungan, salah satunya yang disebut siklus nitrogen. Kebanyakan kecoa memakan bahan organik yang membusuk yang menangkap banyak nitrogen. Kecoa menangkap banyak nitrogen yang kemudian lewat kotorannya masuk ke tanah dan digunakan oleh tanaman. Dengan kata lain, kepunahan kecoa akan berdampak besar pada kesuburan hutan, dan oleh karena itu secara tidak langsung berdampak pada semua spesies yang hidup di sana. Sebagai informasi, sebagian besar spesies kecoa tinggal di hutan dan tak sampai 1% yang bersinggungan dengan kehidupan manusia. Ada sekitar 5 atau 6 spesies yang berasosiasi dengan manusia, dan sayangnya mereka memberi nama buruk pada 4.900 spesies kecoa lainnya yang hidup tenang di hutan. Tandas Kambhampati. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi terima kasih banyak, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share agar channel ini terus berkembang dan juga memberikan informasi-informasi baru untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.